Selanjutnya kita melakukan analisa laporan keuangan. Saudara, mari kita lihat kinerja sebuah pabrik garmen. Aset per Desember 2020 sebesar 500 miliar rupiah dan mencetak laba operasi sebesar 25 miliar rupiah. Kemudian kita lihat kinerja sebuah toko pakaian, yaitu aset per Desember 2020 sebesar 10 miliar dan laba operasinya sebesar 1 miliar rupiah. Pertanyaannya, bisnis manakah yang lebih baik kinerjanya? Nah, inilah topik diskusi tentang rasio keuangan, yaitu tentang tingkat kesehatan perusahaan yang menyangkut kemampuan menghasilkan laba, efisiensi penggunaan modal kerja, likuiditasnya, dan kemampuan membayar hutang. Sebagai contoh, kita memakai neraca dan laba rugi pabrik roti Sari Manis tahun 2022 dan 2021. Dalam analisa laporan keuangan, kita memakai laporan keuangan tahun 2022. Meskipun diminta untuk melakukan laporan keuangan selama 2 tahun berturut-turut. Dari persentasenya kita melihat bahwa harga pokok penjualan adalah 67% dari angka penjualan, sehingga laba kotornya adalah 33% dari angka penjualan, dan laba operasionalnya adalah 22% dari angka penjualan. Kita tidak menghitung pajak dan angka bunga yang ada. Pengertian rasio laba operasi adalah kemampuan harga pokok penjualan dan biaya operasional untuk menghasilkan laba operasi. Formulanya adalah laba operasi dibagi penjualan. Dari contoh di atas, angkanya adalah 120 juta dibagi 540 juta sama dengan 22%. Artinya, setiap rupiah harga pokok penjualan dan biaya operasional menghasilkan laba operasi sebesar 22 sen. Mari kita lihat ilustrasi rasio perputaran aset berikut ini. Pertama adalah jenis usaha yang mempunyai aktiva tetap besar dibandingkan aktiva lancarnya. Contoh jenis usaha ini adalah pabrik, kontraktor, hotel, pemilik gedung perkantoran. Kedua adalah jenis usaha yang punya aktiva tetap berjumlah kecil. Contohnya unit usaha perdagangan, unit usaha jasa murni, atau unit usaha yang sewa aktiva tetapnya, dan unit usaha online yang sedang berkembang saat ini. Nah, dengan
aktiva tetap tersebut, maka siapa yang lebih sulit memutarkan aktivanya? Rasio laba atas aktiva atau return on asset ini adalah kemampuan aktiva untuk menghasilkan laba bersih. Formulanya laba bersih sesudah pajak dibandingkan dengan rata-rata aktiva. Dari laporan laba rugi dan raja didapatkan laba bersih sudah pajak 120 juta dibagi aktiva sebesar 275 juta sehingga dapat angka 44%. Jadi setiap rupiah aktiva menghasilkan bersih Rasio perputaran piutang usaha ini adalah penting karena mengukur berapa kali rata-rata dapat melakukan hasil tagihan dalam satu periode, biasanya dalam tahun. Formulanya adalah penjualan dibagi rata-rata piutang usaha. Dari contoh neraca didapatkan angka penjualan 540 juta dibagi rata-rata piutang usaha sebesar 45 juta, hasilnya adalah 12 kali. Angka turnover ini dapat dikonversikan menjadi rata-rata umur piutang atau tagihan di dalam hari, yaitu rumusnya 360 hari dibagi 12 kali didapatkan angka 30 hari. Artinya, tagihan perusahaan ini dapat ditagih menjadi kas rata-rata 30 hari. Jadi kita harus membandingkan umur piutang usaha sebesar 30 hari dengan umur hutang usaha untuk mendapatkan gap di antaranya yang mungkin memerlukan kebutuhan modal tambahan. Rasio perputaran hutang usaha adalah untuk mengukur perputaran hutang usaha dalam satu periode, biasanya 1 tahun. Formulanya adalah penjualan dibagi rata-rata hutang usaha. Dari contoh neraca didapatkan angka 540 juta dibagi 5 juta sama dengan 108 kali. Angka turnover ini dapat dikonversikan menjadi rata-rata umur hutang usaha di dalam hari. Jadi hasilnya adalah 360 hari dibagi 180 kali adalah 3 hari. Rasio perputaran inventory adalah perputaran inventory mengukur berapa kali rata-rata inventory dapat dijual dalam satu periode. Formulanya adalah harga pokok penjualan dibagi rata-rata inventory. Pada neraca yang kita beri contoh ini, tidak terdapat nilai inventory. Rasio perputaran hutang biaya adalah mengukur perputaran hutang usaha dalam satu periode, biasanya dalam waktu 1 tahun. Formulanya adalah penjualan dibagi rata-rata hutang biaya. Pada contoh neraca tidak terdapat hutang biaya.
Pada rasio likuiditas ini atau liquidity, kita akan diskusi tentang satu, rasio likuiditas lancar atau current ratio. Kedua, rasio likuiditas cepat atau quick ratio. Pada neraca ini, total aktiva lancar dibandingkan dengan total pasiva lancar. Pengertian rasio likuiditas lancar atau current ratio adalah mengukur kemampuan membayar, yaitu membandingkan hutang lancar dengan aktiva lancarnya. Formulanya adalah aktiva lancar dibagi pasiva lancar. Dari neraca kita dapatkan angka 175 juta dibagi 5 juta sama dengan 35. Artinya untuk setiap rupiah hutang lancar dapat dijamin oleh 35 rupiah aktiva lancar. Makin besar makin baik. Dan pada jenis pengertian rasio likuiditas cepat atau quick ratio adalah mengukur kemampuan membayar hutang jangka pendek dengan aktiva lancarnya tanpa memperhitungkan nilai inventorinya. Formulanya adalah aktiva lancar dikurangi inventori dibagi pasiva lancar. Dari neraca kita lihat hasilnya adalah 175 juta dikurangi 0 dibagi 5 juta. Hasilnya adalah 37. Artinya, untuk setiap rupiah hutang lancar dapat dijamin oleh 37 aktiva lancar. Makin besar, makin bagus. Pada analisa pendapatan ini, kita akan membahas pengertian analisa pendapatan, yaitu hasil yang didapat dari penjualan produk atau pelayanan. Kemudian, bagaimana kita meningkatkan pendapatan? Nah, kita akan diskusi analisa dan strateginya, yaitu penentuan jenis dan fitur produk dan penentuan harga produk atau product pricing strategy. Kemudian kita bahas strategi penentuan harga produk atau product pricing strategy. Kita mulai dari cost plus yang hanya menghitung biaya produk dan keuntungannya saja, belum memasukkan faktor nilai atau value. Formulanya adalah harga sama dengan biaya produk ditambah laba. Berikutnya adalah value based pricing, yaitu menghitung biaya produk ditambah nilai ditambah keuntungan. Salah satu definisi nilai adalah solusi kenyamanan pelanggan. Misalnya produk makanan yang disajikan dalam restoran yang tertata dengan baik, tentu harganya akan lebih mahal daripada makanan yang dijual di warung biasa. Jadi formulanya adalah harga sama dengan biaya produk ditambah nilai ditambah laba. Berikutnya adalah product pricing based on market position atau harga berdasarkan posisi produk di pasaran. Strateginya adalah merebut, menjuarai, atau mempertahankan pangsa pasar. Formulanya adalah harga sama dengan posisi produk di pasaran. Penentuan harga lebih banyak dipengaruhi faktor kualitatif. Metode berikutnya adalah distribution chain pricing, yaitu menghitung harga mulai dari pabrik, distributor,
agen, toko, hingga ke pembeli. Formulanya adalah harga sama dengan biaya produk ditambah laba dasar, ditambah laba distributor, ditambah laba agen, ditambah laba toko. Dalam melakukan analisa biaya, tentu terkait dengan manajemen biaya yang terdiri dari identifikasi biaya, yaitu melakukan identifikasi semua biaya-biaya yang timbul dalam suatu proses. Berikutnya adalah analisa biaya untuk dikontrol, dimonitor, dan dievaluasi, serta diperbaiki. Untuk membahas identifikasi biaya, mari kita bahas contoh identifikasi arus biaya produksi hingga ke laporan keuangan. Tahapannya adalah sumber daya yang tersedia, biaya produksi dan bahan, harga pokok penjualan, laporan laba dan rugi, serta akhirnya neraca. Pada tahap sumber daya yang tersedia, biaya-biayanya adalah biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik, biaya persediaan bahan baku awal, dan bahan baku dari pembelian. Keempat biaya tersebut membentuk biaya produksi. Pada tahap biaya produksi dan bahan. Pada tahap sumber daya yang tersedia ini, tentu saja ada nilai bahan baku akhir yang belum dipakai untuk produksi. Pada tahap biaya produksi dan bahan, persediaan awal bahan dalam proses, biaya produksi merupakan komponen dari harga pokok produksi. Pada tahap ini, tentu ada nilai persediaan akhir bahan dalam proses, dan biaya pemasaran serta biaya admin. Pada tahap harga pokok penjualan, ada nilai persediaan awal produk jadi, yang bersama harga pokok produksi merupakan komponen dari harga pokok penjualan atau HPP. Pada tahap laporan laba rugi. Pada tahap harga pokok penjualan, juga ada nilai persediaan akhir produk jadi, yaitu produk yang belum terjual. Pada tahap laporan laba rugi, tercatat juga biaya pemasaran dan biaya admin yang berasal dari tahap biaya produksi dan bahan. Dan akhirnya kita sampai pada tahap neraca, yang mencatat nilai persediaan akhir produk jadi, nilai persediaan akhir bahan dalam proses, dan nilai persediaan akhir bahan baku. Dalam neraca, ketiganya ini dicatat sebagai inventory. Jadi contoh cara melakukan identifikasi biaya ini dapat diterapkan kepada semua biaya-biaya yang timbul.